Mempertajam mata, menguak kepalsuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya mempersiapkan 6 atau 7 slide. Kita langsung saja. Objektif atau tujuan dari video ini adalah satu, audiens memahami konsep materi, substansi, lahir batin, fisik non-fisik, jasad non-jasad, tubuh ruh, upstream downstream, bungkus isi, citra hakikat, kasar goib, nampak tak nampak, benda nilai, forma dan value, teks non-teks, teks konteks, kata makna, eksplisit implisit, penampilan kualitas, kuantitatif kualitatif, dan lain sebagainya. Istilah itu bisa bermacam-macam sesuai dengan terminologi bidang masing-masing. Yang intinya mah itu juga berupa dua dimensi dalam satu peristiwa atau fenomena. Atau juga bisa dibalik, satu peristiwa fenomena pasti terdiri dari dua dimensi. Objektif yang kedua adalah audiens terbekali dengan ketajaman mata komprehensif. Yang ketiga, audiens terbantu dalam mengedukasi masyarakat luas tentang polemik nasab Habib imigran Yaman bukan cucu Rasul, dan tentang isu dan fenomena yang berelasi dengannya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu dasar ya. Pemahaman dasarnya yaitu dua dimensi dalam satu peristiwa atau fenomena. Atau bisa juga dibalik, satu peristiwa atau satu fenomena pasti terdiri dari dua dimensi. Lihat bulatan yang di sebelah kiri, itu peristiwa atau fenomena itu dibagi menjadi dua jalur, yaitu dimensi yang diakses oleh mata fisik, bobotnya 20%, dan yang bawahnya itu diakses mata intelektual atau kecerdasan, bobotnya 80%. Bobot 20% dan 80% itu dapat dari mana? Itu saya tentukan sendiri menggunakan prinsip Pareto. Hal-hal yang diakses mata fisik yaitu materi, fisik, upstream, bungkus, citra, kasar, nampak, benda atau forma. Nah, yang di bawahnya itu secara berpasangan, substansi, non-fisik, downstream, isi, hakikat, goib, tak nampak, nilai atau value. Jadi itu pasangannya materi, yaitu substansi, pasangannya fisik adalah non-fisik, upstream dengan downstream, bungkus dengan isi, citra dengan hakikat, kasar dengan goib, nampak dengan tak nampak, benda dengan nilai, forma dengan value. Atau peristilahan lainnya adalah jasad non-jasad, teks dengan non-teks, teks konteks, kata dan makna, eksplisit, implisit, penampilan kualitas, kuantitatif kualitatif, omset, profit, ini dalam konteks bisnis ya, omset, profit, tubuh dengan ruh atau kepribadian, karakter, lahir dan batin, dan lain sebagainya, yang sekali lagi intinya mah itu juga berupa dua dimensi dalam satu peristiwa atau fenomena. Slide berikutnya adalah contoh. Contohnya, kalau kita melihat seseorang yang berpenampilan ulama, pakai gamis putih, pakai surban, wah surbannya besar sekali. Lisannya fasih berbahasa Arab, misalnya ya. Nah, sesuatu yang diakses mata fisik, orang-orang akan menganggap orang yang berpenampilan seperti itu sebagai seorang syekh, orang yang pasti soleh, alim, dia adalah ustadz, ahli agama, dia adalah gus, kiai, sakti, karomah, wali. Nah, orang-orang yang awam karena hanya terbatas pada pandangan mata fisiknya, maka dia mudah tertipu dengan penampilan-penampilan seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki pandangan mata yang mendalam, dia akan mengakses peristiwa atau sebuah fenomena dengan pandangan mata intelektual atau kecerdasan. Sehingga ketika dia melihat seseorang yang berpenampilan seperti ulama, pasukan keputihan, kalau menggunakan istilah TIJ dan Bung Lubis, pasukan keputihan. Orang-orang yang berpenampilan seperti itu, maka kita akan melihat, tunggu dulu, belum tentu dia adalah orang yang alim, yang soleh, belum tentu dia itu gus, kiai, belum tentu dia syekh. Tunggu dulu, jangan-jangan talbis. Apa itu talbis? Nah, talbis adalah, silakan teman-teman googling sendiri. Talbis apa? Apa itu talbis gitu? Mengutip perkataan Ibnu Rus atau Averus, jika kau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama.
Jadi isinya batil, kemasan atau bungkusannya agama. Nah, itu cara untuk menguasai orang bodoh. Jika kita reverse, maka orang-orang yang tertipu dengan bungkus agama atau kemasan agama, sedangkan isinya batil, maka orang-orang itulah orang-orang bodoh. Supaya tidak dikuasai oleh penipuan-penipuan dengan kemasan dan bungkus agama seperti itu, maka kita tidak boleh bodoh. Anakmu tidak boleh bodoh, istrimu tidak boleh bodoh, suamimu tidak boleh bodoh, teman-temanmu, circlemu tidak boleh bodoh. Jadi mari kita saling mengedukasi supaya kecerdasan, keilmuan kita semakin meningkat, ketajaman mata, intelektual kita semakin meningkat. Slide berikutnya studi kasus 1 yaitu Masjid Diror. Pernah nggak dengar istilah atau kisah Masjid Diror? Itu masjid di zaman Rasulullah SAW. Sumber kisahnya dari NU, itu linknya ada, saya sematkan juga di kolom deskripsi, juga di slide ini juga saya kasih. Saya bacakan cepat ya. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau merasakan pentingnya membangun rumah ibadah yang dapat digunakan umat Islam bersama-sama. Oleh sebab itu, ditemani para sahabat, Rasulullah membangun masjid pertama dalam sejarah Islam yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Quba. Sebagaimana digambarkan oleh para sejarawan, Masjid Quba memiliki arsitektur yang sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari tanah liat, tiang dan atap dari pohon dan pelepah kurma, serta hanya berlantaikan tanah. Ketika kaum muhajirin berniat memugar masjid tersebut, Rasulullah menolaknya. Perhatikan, walaupun secara lahiriah Masjid Quba sangat sederhana, namun Allah menyebut masjid ini sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan sejak awal berdirinya. Secara pandangan mata fisik, secara lahiriah sangat sederhana, tetapi secara nilai dia bernilai tinggi, yaitu bernilai ketakwaan. Sementara orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang selalu membersihkan diri mereka. At-Taubah ayat 9. At-Taubah ayat 108. Jadi itu kualitas orang-orangnya. Setelah Masjid Quba berdiri dan menjadi pusat kegiatan umat Islam, mulailah orang-orang munafik merasa tidak tenang atas persaudaraan yang erat di kalangan umat Islam. Mereka lantas membangun Masjid Diror yang bagus di Madinah untuk memecah belah persaudaraan dan melemahkan persatuan umat Islam. Sebenarnya namanya tidak ada nama Masjid Diror gitu sih. Awalnya ya. Masjid Diror itu sebuah term untuk mengisahkan sifat dari bangunan masjid itu. Saya lanjutkan. Allah melukiskan motivasi di balik didirikannya Masjid Diror tersebut dalam firman-Nya. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang mukmin. Dan karena kekafirannya dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu atau mengamati kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Jadi masjidnya bagus, secara fisik ya bagus, membantu tegaknya agama, membantu masyarakat untuk menjalankan ritual-ritual agama, kesosialan dan lain sebagainya. Tetapi motifnya di balik itu adalah untuk menimbulkan kemudaratan, berlandaskan kekafiran, tujuannya memecah belah antara orang-orang mukmin dan seterusnya. Mengetahui siasat buruk orang-orang munafik, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk meruntuhkan masjid tersebut. Jadi masjid itu kan bagi kita secara pandangan mata fisik, oh itu agama itu, begitu kan? Itu baik, itu kebaikan itu. Tapi buktinya Rasulullah pada kasus ini memerintahkan para sahabat untuk meruntuhkan masjid tersebut. Kemudian lokasi bangunan Masjid Diror dijadikan tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang. Jadi Rasulullah itu tidak merubuhkan masjid secara substansi, tidak merubuhkan masjid, tetapi merubuhkan bangunan masjid. Merubuhkan bangunan masjid yang bermuatan nilai-nilai yang buruk.
Demikian akhir dari masjid yang didirikan atas dasar kemunafikan dan niat yang tidak baik. Niat untuk memecah belah umat Islam, melakukan propaganda, perhatikan, melakukan propaganda yang memicu permusuhan di antara sesama muslim. Penulis Khairu Anam. Pertanyaannya adalah, secara umum bangunan masjid itu baik atau tidak? Secara fisik ya bagus sih, ya baik ya, mendirikan masjid. Nah, misalnya kalau di zaman sekarang ada orang meruntuhkan masjid, kan Rasulullah meruntuhkan masjid juga kan? Kalau di zaman sekarang ada orang meruntuhkan masjid, itu masuk penistaan agama atau bukan? Tanda tanya. Studi kasus 2. Studi kasus 2 yaitu Mbah Hasyim Asy'ari pernah berfatwa tidak wajib haji, bahkan haram. Sumbernya adalah nu.or.id. Linknya saya sematkan di slide juga dan di kolom deskripsi saya sematkan. Artikelnya panjang sehingga saya potong saja. Untuk lengkapnya silakan teman-teman baca dan pelajari sendiri di link tersebut ya. Saya bacakan. Abdul Mun'im DZ dalam buku Kiai Hasyim mengharamkan haji politis dalam fragmen sejarah NU tahun 2016 halaman 271. Mencatat ada 2 hal yang menyebabkan pengeluaran fatwa itu. Pertama, Indonesia belum memiliki kapal untuk memberangkatkan rakyatnya berhaji. Jika berhaji dengan menggunakan fasilitas dari Belanda yang notabene adalah penjajah akan memberikan keuntungan bagi mereka dari sisi ekonomi. Kedua, hal yang lebih parah adalah keuntungan dari sisi politisnya, yakni keterpengaruhan masyarakat Indonesia lebih berpihak kepada pihak Belanda. Hal ini tentu akan menghambat laju kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Jadi kalau bagi dalam kacamata orang awam, haji itu kan wajib. Lah kok diharamkan? Lalu terburu-buru berpandangan buruk kepada fatwa tersebut. Kan kita sering kali dihadapkan dengan tudingan-tudingan semacam itu atau kasus-kasus seperti itu. Seperti bendera hitam yang bertuliskan la ilaha illallah ketika itu dilarang atau dibakar, disangkanya kita membakar bendera Islam. Loh bukan, itu bukan bendera Islam. Fisiknya memang begitu, tapi muatannya tidak begitu. Muatannya malah sebaliknya. Saya lanjutkan. Selain itu, Hadratus Syekh dalam hal ini tampak menerapkan konsep darul mafasid muqaddamun ala jalbil masyali, yakni mendahulukan untuk menghindarkan kerusakan ketimbang meraih kemaslahatan. Konteks perang tersebut menghindarkan Indonesia dari pecah dan kembali terjajah tentu harus lebih didahulukan daripada melaksanakan haji itu sendiri. Tak ayal dengan adanya fatwa tersebut, umat Islam siaga dan bergerak melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 sehingga saat ini bangsa Indonesia bisa merdeka sepenuhnya. Penulis Syakir NF. Studi kasus 3. Gus Bahas Said Sunuk Horgronje bikin masjid untuk mainan kiai. Nah, link YouTube-nya saya sertakan juga saya tampilkan di sini. Hanya menulis itu terus jadi panduannya Belanda. Akhirnya Belanda sebagian kiai dikai mainan masjid. Tentu mereka ngasih masjid kan bukan niat tempat ibadah di mainan kan? Ngerti kayak mainan? Kiai nek dikai masjid, pemerintah Belanda itu ngekei kiai masjid. Nek ngurusi masjid, lupa jihad, lupa ngelawan nak Belanda itu penjajah. Kiai terus seneng rontok wah apik jute kiai yo digawekno masjid. Lane alun-alun tuh. Ya tentu Belanda niatnya kan mainan, orang niat hormat masjid. Paham ya, Pak? Sing bagi Belanda gitu. Paham ya? Lagi kiai sebagian sing gak alifat kayak nganggep iku pemerintah Belanda ku apik, dia Belanda kok kiai. Ya, baru era kiai ngalim nganggep tetap harus dilawan Belanda, termasuk fatwa Mbah Hasyim jadi resolusi napa jihad sih. Paham ya? Nah itu mungkin kalau memahami seperti itu mungkin. Jadi misalnya mereka meneliti kiai orang yang ngurusi agama, orientasi ini misalnya masjid, yang berkait masjid enggak biar persis kalau zaman orang munafik memahami sahabat. Gampang ngalihno perhatian sahabat. Piye cara gawekno masjid? Nak dadi sitok ning gone masjid Kanjeng Nabi ning kene orang tersedot ke Muhammad terus mergo masjid tunggal. Lah saiki sahabat kan dari berbagai daerah gekno masjid nang kene. Ben ora semuanya sowan Muhammad. Nak sowan Muhammad terus kok pinter. Nak pinter kok imane kuat.
Lah piye supaya ngalihno perhatian, dikekno klub ora gelem, sahabat gak seneng klub. Dikekno dangdutan ora gelem. Gaweno masjid. Lah tentu munafik ke masjid iki jenenge apa? Ya masjid mainan kan. Mulane wong ngaji dul-dul sampean percaya maca buku kadang dikarang orang yang tidak seperti kita. Terus ini banyak orang kafir yang hafal Quran gak seneng Quran. Banyak di Belanda itu di McGill orang kafir tapi paham Quran. Itu keliru. Kalau paham dengan arti sosiologi mungkin apa? Tapi nak paham dengan arti kasaf, semua paham oleh orang mungkin. Quran itu balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilma raiso. Silakan diperhatikan pemaparan dari Gus Baha. Yang terakhir adalah challenge. Setelah mendapatkan materi dari awal hingga akhir studi kasus yang saya sertakan, pertanyaannya adalah tantangan bagi teman-teman sekalian. Bagaimana dengan majelis pengajian para habaib, acara konser salawatan para habaib, haul akbar kota Anu, atau acara-acara lain yang nampaknya agamis atau islami? Tanda tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang dari materi ini, dari slide tersebut, silakan jenengan lengkapi sendiri, sempurnakan sendiri, sampean modifikasi sendiri, elaborasi sendiri, eksplorasi sendiri. Karena kalau dibahas sangat lengkap dan mendalam, nanti jadi seminar 2, 3, 4 jam. Jadi memang versi ringkas. Yang penting teman-teman sudah mendapatkan poin-poinnya. Banyak update yang ada di YouTube. Salah satu atau salah duanya yaitu adanya penemuan indikasi pengaburan sejarah terhadap makam Panembahan Bodo dan materi dari Dr. Menachem Ali tentang Bani Yoktan.